warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamisasi Pancasila dalam hukum. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Dia Nur Cahyani dari kelas PBSI A1 dengan NIM 21210013. Nah, di sini ada Pancasila sebagai sumber hukum, yang dimana yaitu sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Adapun sumber hukum menurut Zevenbergen dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, di sini ada pula sumber hukum menurut Zevenbergen dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil, yang dimana apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sebagai sumber yang bersifat material. Sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menentukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Nah, selanjutnya adalah pengembangan lembaga negara, yaitu salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan bidang hukum adalah keberadaan lembaga negara. Lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara dan masyarakat di dalamnya. Nah, pemberlakuan hukum, yaitu hukum nasional yang berlaku di Indonesia, harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Meski begitu, hukum yang akan diberitahukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, penerapan demokrasi, yaitu sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, adalah demokrasi ini bertumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa. Nah, adapun sistem demokrasi di Indonesia yang meliputi demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Ada juga demokrasi yang tidak berdasarkan dengan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Dan ada pula sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem yang saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan individu atau golongan. Dan materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang dimana Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia. Nah, oleh hal itu, karena hak asasi manusia berhubungan juga dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi meliputi penyeimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah pengucapan kata, dan mohon maaf bila ada salah-salah penulisan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.